Video ini hadir untuk membantumu. Di sini, kita akan bahas soal-soal penting yang sering muncul di ujian P3K. Simak tips dan triknya sampai selesai, agar kamu bisa lolos seleksi P3K dengan mudah. Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Soal nomor 1. Jenis penghargaan atau apresiasi yang bisa diperoleh oleh seorang aparatur sipil negara, ASN, yang menjabat sebagai operator layanan operasional. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan dan dorongan atas kinerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh ASN tersebut. Jenis penghargaan yang dapat diperoleh ASN operator layanan operasional adalah kecuali A. Tanda kehormatan, B. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, C. Kesempatan menghadiri acara resmi, D. Kesempatan kenaikan pangkat regular, E. Kesempatan menghadiri acara kenegaraan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Kesempatan kenaikan pangkat regular. Soal nomor 2. Peran atau fungsi umum yang diemban oleh seorang operator layanan operasional dalam kapasitasnya sebagai pegawai aparatur sipil negara, ASN. Fungsi-fungsi pegawai ASN mencakup serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Berikut fungsi pegawai ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik. 2. Pelayan publik. 3. Profesionalitas jabatan. 4. Perkekat dan pemersatu bangsa. 5. Memegang teguh ideologi Pancasila. Poin nomor berapakah fungsi pegawai ASN? A1, 2 dan 3, B1, 2 dan 4, C2, 4 dan 5, D3, 4 dan 5, E1, 4 dan 5. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A1, 2 dan 3. Soal nomor 3. Seorang operator layanan operasional, yang merupakan pegawai aparatur sipil negara, ASN, memiliki hak untuk dihentikan dari jabatannya dengan hormat. Dengan hormat, dalam konteks pemberhentian ASN menunjukkan bahwa pemberhentian dilakukan tanpa mengurangi hak-hak atau kehormatan individu tersebut. Di bawah ini yang bukan merupakan menjadi dasar pemberhentian ASN dengan hormat yaitu A. Meninggal dunia, B. Atas permintaan sendiri, C. Menjadi pengurus partai politik, D. Mencapai batas usia pensiun, E. Perampingan instansi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menjadi pengurus partai politik. Soal nomor 4. Dalam situasi di mana seorang aparatur sipil negara, ASN, yang menjabat sebagai operator layanan operasional dihentikan sementara dari pekerjaannya. Diberhentikan sementara bisa berarti bahwa ASN tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya untuk sementara waktu. Apabila ASN operator layanan operasional diberhentikan sementara maka hal disebut disebabkan oleh A. Mencapai batas usia pensiun, B. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik, D. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Soal nomor 5. Pada prinsip atau kriteria yang digunakan untuk menetapkan urutan atau prioritas dalam daftar urut kepegawaian, DUK, ketika terdapat dua atau lebih aparatur sipil negara, ASN, yang memiliki pangkat yang sama dan diangkat dalam waktu yang sama. Pada umumnya, pencantuman nomor urut yang lebih tinggi dalam DUK didasarkan pada A. Jabatan, B. Usia pegawai, C. Prestasi pegawai, D. Nomor induk pegawai, E. Penilaian kinerja pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Jabatan. Soal nomor 6. Suatu rangkaian kegiatan yang menyampaikan warta dari seseorang kepada orang lain dalam rangka usaha kerja sama untuk mencapai tujuan disebut A. Komunikasi, B. Tata kerja kantor,
C. Tata hubungan, D. Komunikasi kantor, E. Tata hubungan komunikasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Komunikasi. Soal nomor 7. Pengembangan karir ASN operator layanan operasional dilakukan secara sistematis dan terencana. Pengembangan karir ini penting untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan ASN dalam menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Selain itu, ini juga dapat membantu ASN untuk mencapai tujuan karir mereka serta memenuhi kebutuhan instansi dalam jangka panjang. Pengembangan karir ASN operator layanan operasional dilakukan dengan mempertimbangkan A. Etika, B. Kinerja, C. Beban kerja, D. Integritas, E. Kedisiplinan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Kinerja. Soal nomor 8. Para operator layanan operasional akan diikutsertakan dalam suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka dalam bidang tersebut. Ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mereka tentang berbagai aspek yang terkait dengan. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme operator layanan operasional diikutsertakan A. Pelatihan, B. Pembinaan, C. Pendidikan, D. Pengajaran, E. Pengembangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Pelatihan. Soal nomor 9. Sebagai operator layanan operasional, seseorang diharapkan untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diperlukan untuk seorang aparatur sipil negara, ASN, sebagai bagian dari profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Di bawah ini yang bukan termasuk prinsip ASN sebagai profesi yaitu A. Nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik, D. Keadilan dan kesetaraan, E. Profesionalitas jabatan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah nilai dasar, B. Kode etik dan kode perilaku, C. Kualifikasi akademik. Soal nomor 10. Pernyataan di bawah ini, 1. Menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, 2. Meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan, 3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN, 4. Mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. 5. Memberikan sertifikasi kelulusan serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan. Tujuan Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor A23, B13, C12, D34, E14. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E14. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih. Kita lanjut. Soal nomor 11. Seseorang yang memegang jabatan fungsional sebagai operator layanan operasional telah dipecat atau diberhentikan dari jabatannya. Ini menunjukkan bahwa individu tersebut tidak lagi menjabat dalam peran tersebut karena alasan tertentu seperti kinerja yang buruk, pelanggaran kode etik, atau keputusan administratif. Dengan demikian, orang tersebut tidak lagi bertanggung jawab atas tugas dan kewenangan yang terkait dengan posisi operator layanan operasional. Pemberhentian jabatan fungsional operator layanan operasional diberhentikan dari jabatannya apabila A. Mengundurkan diri dari jabatan, B. Ditugaskan secara penuh di dalam jabatan fungsional operator layanan operasional, C. Diberhentikan sementara sebagai ASN, D. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, E. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah B. Ditugaskan secara penuh di dalam jabatan fungsional operator layanan operasional. Soal nomor 12. Seorang operator layanan operasional yang secara bersama-sama membuat karya tulis, karya ilmiah di bidangnya. Bagaimana pembagian angka kredit bagi penulis utama dan penulis pembantu dalam karya tulis, karya ilmiah di bidangnya yang terdiri dari dua orang penulis? A. 50% bagi penulis utama dan 50% bagi penulis pembantu. B. 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. C. 40% bagi penulis utama dan 60% bagi penulis pembantu. D. 70% bagi penulis utama dan 30% bagi penulis pembantu. E. 25% bagi penulis utama dan 75% bagi penulis pembantu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. 60% bagi penulis utama dan 40% bagi penulis pembantu. Soal nomor 13. Seorang operator layanan operasional, juga merupakan pegawai aparatur sipil negara, ASN, memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari statusnya sebagai pegawai ASN. Kewajiban-kewajiban ini meliputi berbagai aspek. Berikut kewajiban pegawai ASN kecuali A. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintah yang sah. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. C. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. D. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Soal nomor 14. Operator layanan operasional sebagai salah satu jenis jabatan dalam kategori pegawai aparatur sipil negara, ASN. Dengan demikian, jabatan ini merupakan salah satu dari berbagai jenis jabatan yang diisi oleh ASN dalam struktur pemerintahan. Jenis-jenis jabatan ASN dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan spesifikasinya dalam masing-masing instansi atau lembaga. Dalam konteks ASN, jabatan ini biasanya akan memiliki tanggung jawab administratif dan teknis tertentu, termasuk melaksanakan kebijakan pemerintah, menjalankan tugas-tugas sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan memberikan rekomendasi atau saran. Berikut jenis jabatan ASN. 1. Jabatan pengawas. 2. Jabatan administratif. 3. Jabatan analis. 4. Jabatan fungsional. 5. Jabatan pimpinan tinggi, yang termasuk jenis jabatan ASN adalah A1, 2, 3, B. 1, 2, 4, C2, 4, 5, D3, 4, 5, E. 1, 4, 5. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C2, 4, 5. Soal nomor 15. Seorang operator layanan operasional, yang juga merupakan pegawai aparatur sipil negara, ASN, dapat diberhentikan dari jabatannya dengan cara yang tidak hormat. Artinya, pemberhentiannya tidak dilakukan dengan memberikan perlakuan yang layak atau menghormati hak-hak individu tersebut. Di bawah ini yang bukan menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat yaitu A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. B. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. C. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. D. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. E. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
B. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.